Terus apa yang dilakukan oleh manajemen kinerja? Menurut Armstrong dalam Siswa Haryono, ya, yang dilakukan oleh manajemen kinerja itu adalah yang pertama role definition, yaitu adalah penandatanganan kesepakatan kerja bersama antara pekerja dengan organisasi yang meliputi kriteria kinerja dan persyaratan kompetensi yang diperlukan. Jadi yang awal, nah, teman-teman ketika bekerja itu kan pasti disodori kontrak. Nah, itu adalah kesepakatan, ya, apa yang harus dikerjakan oleh karyawan dan apa yang akan diterima oleh karyawan. Yang kedua adalah the performance agreement, ya, yaitu adalah penjelasan tentang harapan, ya, yang harus dicapai oleh pegawai, ya, cara mengukur kinerja, serta persyaratan kompetensi minimal untuk mendapatkan hasil yang telah ditargetkan. Ya. Jadi yang namanya target itu tentunya harus diperinci, harus dijelaskan secara detail. Karena apa? Ketika ada yang namanya performance agreement, maka karyawan itu akan tahu, oh, kompetensi yang dibutuhkan ini. Terus cara apa yang diukur itu apa saja. Maka mereka akan secara otomatis memperbaiki kompetensi mereka. Yang ketiga adalah the performance improvement plan, yaitu adalah catatan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang pekerja untuk meningkatkan kinerja jika diperlukan. Jadi ketika kita tahu performance agreement-nya, jadi kesepakatan performanya, maka perlu ada ketika belum sesuai, maka perlu adanya improvement atau perbaikan. Yang keempat adalah the personal development plan, yaitu catatan tindakan yang harus dilakukan pekerja untuk meningkatkan keterampilan, skill, ya, dan pengetahuan atau knowledge, serta tingkat kompetensinya. Yang kelima adalah managing performance throughout the year, yaitu adalah pengawasan sepanjang waktu setelah seorang pekerja menandatangani kesepakatan kinerja, program peningkatan kinerja, rencana pengembangan individu, dan aktivitas pembelajaran yang terencana. Yang keenam adalah performance review, yaitu adalah evaluasi formal saat evaluasi kinerja sudah berjalan, meliputi kemajuan dan permasalahan kinerja sebagai basis untuk melangkah pada siklus berikutnya, termasuk merevisi perjanjian kinerja, program peningkatan kinerja, dan rencana pengembangan individu. Nah, jadi keseluruhan ini adalah lebih ke bagaimana caranya agar karyawan itu mampu untuk bekerja sesuai dengan target atau harapan dari organisasi ataupun perusahaan. Kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Yang pertama adalah proses manajemen kinerja memungkinkan penggunaannya untuk memodifikasi tujuan perusahaan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh setiap individu. Yang kedua adalah proses manajemen kriteria mampu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sesungguhnya pada perusahaan serta bagaimana kinerjanya. Yang ketiga dapat memberikan hasil nilai tambah baik pada jangka pendek ataupun panjang yang berupa pengembangan. Dalam prosesnya, manajemen kinerja dapat bekerja secara jujur dan adil, bahkan mampu berjalan secara transparan. Apabila manajemen kinerja ingin berhasil, maka haruslah memperhatikan dan memenuhi segala unsur, permintaan maupun kepentingan pada setiap stakeholder. Jadi, di dalam keberhasilan manajemen kinerja, ya, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian, ya, baik tujuan, baik proses maupun hasil jangka pendek ataupun jangka panjangnya itu harus disesuaikan. Jadi poinnya adalah prosesnya itu bisa
sesuaikan dengan SDM yang ada. Namun untuk tujuannya itu bisa direvisi ataupun bisa ditingkatkan ketika memang sudah tercapai. Nah, terus hubungannya apa manajemen kinerja dengan globalisasi? Nah, jadi di dalam Ahmad Suparman dalam Isniar Budiarti menyatakan globalisasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Sedangkan seorang ahli sosiologi, Selo Sumarjan dalam Isniar Budiarti, mendefinisikan globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaedah-kaedah yang sama. Nah, apa hubungannya manajemen kinerja ini dengan globalisasi? Nah, jadi saat ini kan zamannya zaman globalisasi. Informasi bisa diakses dimanapun. Ketika kita pengen belajar di luar negeri ataupun orang luar negeri pengen bekerja di Indonesia, itu pun juga sangat mudah aksesnya. Maka kita perlu melihat juga dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM. Menurut Willy Susilo dalam Isniar Budiarti, ya, dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu adalah perubahan aspek kognitif, perubahan aspek afektif, dan perubahan aspek psikomotorik. Ya. Jadi dari 3 perubahan ini tentunya teman-teman bisa melihat bagaimana budaya asing yang masuk di Indonesia, bagaimana kebiasaan-kebiasaan Barat itu masuk di Indonesia, itu pun juga merubah kebiasaan dan cara hidup orang-orang Indonesia. Yang kedua, dampak yang terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa depan. Yang ketiga, dampak yang timbul dan dapat diukur pada skala organisasi, seperti diukur pada tingkat produktivitas, perbaikan efisiensi biaya, peningkatan volume penjualan, peningkatan laba usaha, dan sebagainya. Yang terakhir adalah dampak timbul pada masyarakat secara umum akibat pengaruh budaya organisasi yang dibawa oleh karyawan ke lingkungan tempat tinggalnya. Ya. Jadi dampak dari globalisasi itu memang berdampak sangat berdampak terhadap SDM perusahaan. Jadi kebiasaan, budaya, terus apa yang disukai itu pun akan berdampak pada kinerja dari karyawan di perusahaan. Nah, maka akan muncul yang namanya manajemen sumber daya manusia global. Ya. MSDM global dalam Isniar Budiarti adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Ya. Morgan dalam Widodo mendefinisikan MSDM global atau internasional sebagai pengaruh mempengaruhi di antara 3 dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara yang operasi dalam mengimplementasikan MSDM berbasis global. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan global itu yang um, mempekerjakan karyawan asing ya, untuk memberikan pengalaman kepada karyawan-karyawan lokal untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sistem pekerjaan orang-orang Barat ketika bekerja. Harapannya adalah ketika perusahaan itu mempekerjakan orang asing, orang lokal itu bekerja lebih giat dan memacu karyawan untuk terus bertumbuh. Karena ketika tidak bertumbuh, maka mereka akan digantikan oleh tenaga asing. Bidang manajemen internasional dikarakteristikan menjadi 3 pendekatan.
Yaitu yang pertama manajemen SDM global atau internasional. Menekankan pada manajemen lintas budaya. Jadi manajemen SDM global menekankan pada manajemen lintas budaya atau cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen SDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi harapannya ketika perusahaan global itu mempunyai beberapa cabang, maka dilihat mana budaya-budaya dalam satu perusahaan itu yang menggambarkan perusahaan atau yang mencapai target dari perusahaan. Nah, maka dikembangkan yang namanya MSDN global. Untuk apa? Untuk agar setiap cabang yang ada di negara-negara lain itu mampu untuk bekerja sesuai dengan standarisasi perusahaan. Jadi kita lihat di Indonesia saja, perusahaan-perusahaan Jepang itu juga memberikan standar-standar pekerjaan seperti orang Jepang. Ya, contohnya seperti itu. Ciri-ciri dari MSDM global, yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan pada manajemen lintas budaya. Budaya perilaku dari yang tadi ya, sudah. Dimensi MSDM global, ya, menurut Morgan dalam Isniar Budiarti, MSDM global digambarkan pada 3 dimensi. Yang pertama adalah aktivitas-aktivitas SDM yang luas, yang meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi dan pemanfaatan ketika aktivitas luas ini dapat mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas SDM. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas ini itu adalah pengadaan tenaga kerja, alokasi dan pemanfaatannya. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlihat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. Ya. Negara tuan rumah, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan, negara asal atau di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat, negara-negara lain ya, yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal dan input-input lainnya. Sehingga akan muncul 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Ya. Yang pertama karyawan negara tuan rumah, karyawan negara asal, karyawan negara ketiga. Ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar itu yang memang sebenarnya ingin mempekerjakan karyawan dari negara tuan rumah. Tapi perlu adanya penyesuaian budaya dan juga penyesuaian kompetensi yang menjadi standar dari perusahaan. Perbedaan MSDM lokal dengan MSDM global, ya, menurut Schuler dan Jackson dalam Hayanuddin Safri, ya. Jadi ada lebih banyak fungsi dan kegiatan, perspektif yang lebih luas, lebih terlibat dalam kehidupan pekerja, tingkat resiko yang lebih besar. Ya. Jadi HRM melibatkan lebih banyak fungsi dan kegiatan dibandingkan dengan fungsi personalia tradisional. Selain tanggung jawab administratif seperti penggajian dan manajemen data karyawan, HRM juga melibatkan perencanaan sumber daya manusia, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, pengelolaan talenta, kompensasi, dan manajemen hubungan industrial. Yang kedua adalah HRM memiliki perspektif yang lebih luas terhadap sumber daya manusia dalam organisasi. HRM tidak hanya melihat karyawan sebagai sumber daya yang tersedia, tetapi juga sebagai aset yang dapat dikembangkan
dan dimanfaatkan secara strategis untuk mencapai tujuan organisasi. HRM berperan dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi sumber daya manusia. Yang ketiga adalah HRM lebih terlibat dalam kehidupan pekerja dengan fokus pada kepuasan, kesejahteraan, dan pengembangan karyawan. HRM berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Yang terakhir adalah HRM memiliki tingkat resiko yang lebih besar dibandingkan fungsi personalia tradisional. HRM harus menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan regulasi ketenagakerjaan, tuntutan perubahan pasar, dan dinamika organisasi. HRM juga harus mengelola resiko terkait dengan kegiatan sumber daya manusia dan perencanaan tenaga kerja dan manajemen kinerja. Jadi bagian personalia kalau tradisional itu hanya tentang masuknya berapa, gajinya berapa. Tapi kalau HRM atau manajemen SDM global itu perlu memikirkan bahwasanya karyawan itu bukan benda mati. Karyawan itu adalah aset yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketika tujuan perusahaan itu meningkat, maka SDM itu harus ditingkatkan. Nah, kemampuannya harus ditingkatkan. Dan juga ada permasalahan di mana karyawan itu mengalami kebosanan, titik kebosanan. Jadi ketika kita bekerja itu bukan hanya diukur dari uang, tetapi juga apa yang dikerjakan. Maka HRD, HRM itu perlu memikirkan bagaimana agar karyawan itu tidak merasa bosan. Ya. Dia bisa nyaman, bisa bekerja dengan baik, mendapatkan reward yang pantas, dan lain sebagainya. Contoh kasusnya, ya, perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara, dan lebih kurang 80%-nya lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika, padahal asalnya dari Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global karena filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Nah, jadi proses distribusi maupun proses marketing itu disesuaikan dengan masing-masing negara atau masing-masing daerah yang menjadi target pasarnya. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional. Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan dua cara. Yang pertama adalah mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan, serta membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab terhadap manajemen senior di masa yang akan datang. Menurut eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal punya persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Jadi mereka lebih memanfaatkan tenaga kerja dari lokal. Jadi kesimpulannya adalah manajemen kinerja merupakan kegiatan dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan ini haruslah dilaksanakan secara berkelanjutan, sedangkan menurut UD Kusuma dalam Isniar Budiarti, manajemen kinerja adalah proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan perusahaan dengan tujuan individu, sehingga tujuan perusahaan dan individu dapat bertemu. Nah, jadi perlu diingat bahwasanya teman-teman ketika punya karyawan atau menjadi karyawan, itu tidak ada karyawan yang loyal. Ya. Adanya adalah
tujuan karyawan dan tujuan perusahaan itu berjalan beriringan. Ya. Karyawan itu lebih setia pada cita-citanya. Sehingga ketika karyawan memilih satu perusahaan itu disesuaikan dengan apakah mereka bisa berkembang, apakah nanti gajinya bisa bertumbuh, apakah ada jenjang karir, dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya adalah tujuan individu atau karyawan dengan perusahaan itu berjalan secara beriringan. Yang kedua adalah globalisasi. Ya. Jadi global itu adalah universal. Ya. Globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, dinamis, karena pengaruh teknologi, komunikasi, dan informasi dunia yang mengglobal. Ya. Jadi tentunya teman-teman ketika bekerja, ya, ketika masih menjadi karyawan, tentunya harus berpikir secara global. Ya. Jadi meskipun masih menjadi karyawan itu harus berpikir secara global, secara universal. Ya, jadi standarnya itu bukan hanya karyawan sebagai pokoknya kerja, tetapi bagaimana bekerja secara maksimal. Karena yakinlah ketika teman-teman bekerja secara maksimal, maka mungkin saat ini gajinya uh, belum pantas, tetapi ketika kita memantaskan diri, maka gaji itu akan mengikuti sesuai dengan kemampuan kita. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu dulu, teman-teman.